Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih dan solihah? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan keberkahan. Nah, hari ini adalah hari yang ke-22 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, MIQ Al-Hayah mengadakan pesantren kilat secara online. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi ini tidak mengurangi kegiatan kita pada hari ini, insya Allah. Jadi sebelum mulai, marilah kita sama-sama membaca doa agar Allah memberikan kita keberkahan ilmu. Berdoa mulai. Nah, di bulan ini, umat Islam melaksanakan salah satu ibadah, yaitu ibadah yang diwajibkan oleh Allah berupa puasa. Jadi, di bulan Ramadan ini, umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari atau 1 bulan full. Jadi, buat anak yang solih dan solihah, semoga puasa kali ini bisa full ya. Semoga puasa kali ini tidak ada yang bolong ya. Nah, puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan atas umat Islam. Lalu, kapan sih sebenarnya puasa Ramadan itu diwajibkan untuk umat Islam? Jadi, sebelum adanya perintah puasa, sebenarnya umat-umat terdahulu sudah melaksanakan puasa. Seperti umat Nasrani, Yahudi juga sudah diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Namun, ada beberapa penyimpangan sehingga mereka tidak melanjutkan puasa Ramadan yang Allah perintahkan. Setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban, Allah menurunkan perintah puasa kepada umat Islam. Sebelumnya umat Islam menjalankan puasa berupa puasa Ayyamul Bid atau puasa pertengahan bulan. Biasanya pada tanggal 13, 14, dan 15 di pertengahan bulan Hijriah. Sedangkan ditambah dengan puasa tanggal 10 di bulan Asyura. Jadi sebenarnya sebelum adanya puasa Ramadan ini, umat Islam juga sudah melaksanakan puasa. Namun belum diwajibkan. Baru ketika Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah atau tahun kedua Hijrah, baru diperintahkanlah perintah puasa kepada umat Islam, yaitu puasa Ramadan. Nah, ada salah satu ayat di Quran surat Al-Baqarah, mungkin kalian sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita sebagai orang yang beriman dipanggil sama Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, artinya sebelum adanya umat Islam, umat-umat terdahulu juga sudah diperintahkan untuk menjalankan puasa. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kata Allah, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus menjalankan puasa Ramadan. Jadi, di Ramadan inilah kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi buat solih dan solihah yang sedang belajar menjalankan puasa Ramadan, ayo semangat, karena Allah sudah menyediakan pahala. Kata Allah, kalau kita menjalankan puasa ada 2 kebahagiaan. Jadi, kebahagiaan orang yang berpuasa yang pertama adalah ketika dia berbuka. Dan yang kedua adalah ketika seorang hamba bertemu dengan Robnya. Artinya, nanti orang-orang yang berpuasa akan bertemu dengan Allah. Siapa yang tidak ingin bertemu dengan Tuhan pencipta kita? Pasti kita semua ingin melihat bertemu dengan Allah. Nah, jadi buat solih dan solihah harus semangat menjalankan puasanya. Jangan tidak berpuasa. Alasannya, lemes, panas. Ini adalah sebagai bentuk untuk kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus tetap puasa ya, karena ini berhukum wajib. Ketika hukumnya wajib, artinya tidak boleh ditinggalkan. Ketika kita belum masuk usia balik nih, masih di bawah atau pra-balik, sebelum balik, jadi tetap harus belajar berpuasa. Jadi ketika nanti balik, kita sudah kuat untuk menjalankan puasa. Untuk adik-adik yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, mungkin masih bisa nih belajar puasa setengah hari. Tapi kalau sudah kuat menjalankan puasa 1 hari full, kenapa tidak? Ya, jadi harus menjalankan puasa, belajar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi puasa yang Allah perintahkan, yang Rasulullah ajarkan, juga memiliki manfaat untuk kesehatan kita. Ibaratnya mesin nih, tubuh manusia ini adalah mesin. Kalau kita punya komputer nih, kalau hidup terus tidak pernah dimatikan, tidak pernah istirahat, apa yang akan terjadi pada laptop, komputer, atau HP kita? Ya, pasti akan rusak karena peralatan yang ada seperti laptop, komputer, HP juga butuh istirahat. Begitupun dengan tubuh kita. Allah menciptakan 12 bulan. Nah, Allah menyuruh kita berpuasa pada 1 bulan full di bulan suci Ramadan.
Artinya Allah sedang menyuruh kita, badan kita untuk beristirahat. Agar apa? Agar mesinnya tetap bagus, agar badannya tetap sehat. Jadi, menurut para dokter, puasa juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan menghindarkan kita dari penyakit-penyakit berbahaya loh. Nah, luar biasa kan puasa? Jadi kalau kalian berpuasa, kan bisa menghindarkan penyakit-penyakit berbahaya seperti kolesterol, darah tinggi, terus diabetes, dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Nah, itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dan buat kalian nih yang badannya gembul atau gendut, ini saatnya untuk belajar bagaimana kita mengontrol makanan sehingga badan kita akan lebih sehat lagi. Atau artinya buat kalian yang gendut-gendut bisa untuk diet nih. Tapi jangan sampai ya nanti ketika berbuka puasa kalian seperti orang yang sangat kelaparan. Semua makanan kalian ambil. Wah, itu tidak benar. Padahal Islam mengatur ketika kita berbuka puasa menggunakan makanan-makanan yang halal dan thayyib. Jangan semua makanan dimakan. Jangan semua makanan berbahan dasar gula. Walaupun Rasulullah sangat menyukai ketika berbuka puasa menggunakan yang manis. Manis bukan berarti dari gula ya. Nanti kalau kebanyakan gula juga berbahaya buat tubuh kita. Jadi, lalu apa yang dimakan? Makanan-makanan yang Allah telah ciptakan. Buah-buahan, kurma, madu, dan lain-lain. Jadi, jangan kebanyakan makan gula ketika bulan puasa Ramadan. Ini sudah makan es cendol, makan kolak, makan kue, makan apa lagi yang berbahan dasar gula, yang manis-manis. Nah, itu tidak baik buat kesehatan kita loh. Jadi, ketika kita berpuasa, jangan seperti orang kelaparan atau orang yang balas dendam. Sehingga ketika berbuka puasa, semua makanan dimakan. Akhirnya, tidak kuat deh mau menjalankan sholat tarawih. Jadi, ternyata puasa memberikan kita kesehatan tubuh dan juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Selain itu juga puasa bermanfaat untuk menjaga hawa nafsu, agar kita tidak marah-marah, agar kita bisa lebih sabar lagi, dan kita juga bisa merasakan orang-orang yang tidak pernah makan. Ada loh di Jakarta ini banyak sekali orang-orang yang sehari full tidak makan. Nah, kita harus merasakan seperti itu. Allah memberikan kita kesempatan untuk merasakan bagaimana sih kalau rasanya orang yang sedang berpuasa atau orang yang nggak makan, orang yang nggak punya beras di rumahnya, itu rasanya seperti apa sih? Nah, disitulah kita belajar mengambil pelajaran bahwasanya kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Jangan malah berlebih-lebihan ketika berbuka puasa. Kita harus menjaga diri kita harus menghayati bahwasanya begini loh kalau orang yang susah, yang tidak pernah makan, ada yang makannya 2 hari sekali, 3 hari sekali, kita masih bersyukur ketika berbuka puasa dan sahur, kita masih ada makan makanan yang bisa kita makan. Kita harus bersyukur pada Allah dengan cara makan makanan yang seperlunya, tidak perlu berlebihan. Nah, ternyata puasa selain untuk kesehatan sangat luar biasa baik, dan juga ternyata untuk diri kita itu juga melatih kesabaran, melatih empati. Empati itu rasa kasih sayang kita. Jadi kita merasakan sebagaimana orang lain yang tidak pernah makan. Terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di bulan suci Ramadan ini orang biasanya berlomba-lomba menjalankan kebaikan. Dan apalagi ya manfaat puasa? Oh iya, jadi puasa juga bisa menahan kita untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau sedang berpuasa, mau ngomongin orang nih, atau mau ngejek orang, itu akan, oh iya ya, aku sedang berpuasa. Karena kalau sampai aku melakukan dosa kepada Allah, maka puasanya pun akan batal. Tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak yang solih dan soliyah harus menjalankan ibadah puasa di rumah ya. Jangan sampai kita tidak menjalankan ibadah puasa yang kaya manfaat. Dan itu bermanfaat untuk tubuh kita maupun untuk hati, agar kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan ketika mereka tidak makan dan minum seharian full ya. Dan yang membedakan puasa kita dengan agama lain adalah makan sahur. Jadi kalau lagi sahur jangan malas-malas dibangunin, harus semangat ketika bersahur karena di dalam sahur itulah ada keberkahan ya. Jadi ketika sahur banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita apa yang kita inginkan dan mengampuni dosa-dosa kita dan mengampuni dosa kedua orang tua kita. Jadi ketika sahur itulah banyak keberkahan Allah turunkan, sehingga itulah yang membedakan antara puasa kita dengan puasa agama lain. Sampai di sini untuk kultum hari ini. Semoga anak yang solih dan solihah di rumah kuat puasanya sampai lebaran full. Jangan sampai bolong satu pun ya, jadi harus full 30 hari. Dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa subscribe.